Hello guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke guys, bagaimana sih kehidupan di Hongkong ini? Ya, kehidupan di Hongkong ya. Kalau di Hongkong ini guys, nggak ada presiden. Hongkong itu bukan republik ya. Hongkong nggak ada presiden, nggak ada lurah, nggak ada camat. Ya, yang ada hanya kepala daerah. Chief eksekutif gitu ya. Chief eksekutif artinya itu kepala daerah. Karena Hongkong ini kan kecil. Nah, bapaknya Hongkong ini China. Jadi Hongkong ini satu negara dua sistem gitu ya. Satu negara dua sistem. Dulu bekas jajahan Inggris. Nah, kadang masih mengikut peraturan waktu jajahan Inggris gitu ya. Kayak nama rumah sakit, nama-nama jalan, sekolahan, itu tuh masih kayak Prince Edward gitu ya. Terus Prince Elizabeth Hospital gitu kan, karena dulu dijajah Inggris. Jadi dulu Ratu Inggris itu pernah berkuasa di Hongkong gitu kan. Nah, setelah berkuasa di Hongkong kan terus dikembalikan lagi ke Cina, ke bapaknya gitu ya. Kayak Indonesia dulu kan dijajah Belanda. Jadi kayak bangunan Belanda, bahkan sistem undang-undang, hukum perdana juga masih junto satu, yaitu masih seperti waktu peraturan zaman Belanda gitu. Kayak Hongkong ini begitu. Namun Hongkong juga lebih condongnya ke Cina, karena anak buah Cina ibaratnya seperti itu kan ya. Kenapa juga Hongkong ini nggak mengambil TKI dari Indonesia gitu kan? Karena kalau Hongkong terlalu banyak ngambil dari Indonesia, nanti yang kan orang Cina juga banyak pengangguran. Di Cina itu banyak pengangguran, apalagi orang Hongkong itu kalau nikah dengan orang Cina, maksudnya orang Cina kalau nikah dengan orang Hongkong itu senang. Karena Hongkong ini kayak Singapura juga, kecil tapi kaya. Maksudnya negaranya itu bisnisnya itu bagus gitu ya, bisnis propertinya gitu ya. Kalau Hongkong memang nggak ada pertanian, maksudnya pertaniannya itu mungkin hanya 20% lah ya, karena semua mengambil dari bapaknya, dari China gitu ya. Jadi kalau Hongkong itu lebih majunya di perumahan, real estate gitu ya, properti gitu ya, juga bisnisnya, sekolahan, rumah sakit gitu ya. Kalau pertanian ada pasokan dari bapaknya gitu ya. Makanya ketika kemarin ada demo itu ingin memisahkan dari China, itu nggak bisa. Hongkong ingin berdiri sendiri, diserang Jerman, diserang Amerika, habis kamu. Makanya Cina tetap nggak rela. Cina itu tetap ini ya, tetap mendampingi gitu ya, tetap nggak bisa, kamu nggak bisa, saya ini bapak kamu ya, kamu nggak manut, hancur kamu ya, hancur kamu ditelan Asia Tenggara gitu. Oke guys, kalau orang juga ada gini ya, misalnya nggak nikah tapi hidup satu rumah, itu ada yang seperti itu juga ada. Terus ada juga yang nikah tapi nggak ingin punya anak, itu ada katanya anak itu bikin kotor rumah gitu. Ada orang yang seperti itu. Ada juga yang berpikiran nggak mau nikah, itu juga ada juga yang menikah mati normal juga, itu banyak lah, normal itu seperti manusia normal. Tapi kayak misalnya lesbian, homo, itu ada di sini, ada, dan legal. Mereka legal juga, suka mereka. Nah gitu ya. Namun setiap daerah, setiap rumah itu nggak ada RT RW, itu nggak ada camat, itu nggak ada. Jadi misalnya kita bikin KTP itu, kalau di Indonesia kan harus tanda tangan RT RW, kepala dusun, kepala desa. Kalau sini nggak ada. Kalau di sini bikin KTP ya langsung ke kantor pusatnya. Jadi enak, bikin KTP tinggal ke kantor pusat, udah selesai, jadi untuk selamanya gitu ya. Kalau di Indonesia kan harus RT RW, tanda tangan, ini tuh. Jadi agak ribet gitu. Apalagi kalau nikah. Kalau di sini nikah, kalau misalnya antara sesama orang Hongkong ya juga gampang, tinggal datang ke kantor urusan nikahnya gitu. Kalau di Indonesia kan harus ada ijazah, ada KTP, ada surat ini itu ke dokter gitu. Kalau di sini tinggal gampang, misalnya orang Hongkong sama orang Hongkong, ya udah nikah, urusin. Makanya
kalau kecuali misalnya nikah orang Cina sama orang Hongkong lah, itu mungkin agak ribetnya minta apa surat izin ini itu, kayak misalnya orang luar negeri Amerika dengan orang Hongkong lah, itu yang ribetnya mungkin kalau sesama warga lain. Kalau sesama orang Hongkong mah gampang ya, tinggal datang ke kantor nikah udah selesai gitu ya. Itu kalau dari segi pernikahan gitu ya. Kalau di sini sistemnya juga, kalau anak sekolah dari SD sampai SMA itu gratis, yang bayar cuma SPP sama BP3-nya, itu memang gratis. Kecuali kalau anak TK malah justru membayar. Anak TK itu membayar malah lebih mahal. Kalau di sini anak SD sampai SMA cuma membayar buku-bukunya, nggak bayar SPP, nggak bayar BP3. Itu kalau di sini ya. Nah terus kalau kuliah emang bayar itu, kalau kuliah harus bayar sendiri gitu ya. Tapi kalau sekolah internasional juga bayar sendiri, kan juga ada itu sekolah internasional. Kalau sekolah pemerintah mah nggak bayar, nanti pemerintah Hongkong gitu ya. Terus orang Hongkong itu pekerja keras, iya. Orang Hongkong itu kalau dikatakan orang kaya itu orang yang punya banyak rumah di sini. Karena di sini tuh rumahnya sempit-sempit ya, rumahnya itu sempit, sangat sempit. Apalagi rumah pemerintah di sini. Namun di sini juga orang tua itu, orang-orang lansia itu dapat jatah dari pemerintah. Itu ada sumbangan kayak apa itu? Sumbangan tiap bulan gitu. Ada juga dapat beras, dapat minyak, itu untuk orang-orang tua gitu ya. Orang yang udah lanjut usia itu ada dari rumah pemerintah, nggak usah bayar. Ada juga dapat beras, itu ada, itu untuk setiap orang tua di sini ada seperti itu. Nah itu kalau dari segi orang tua gitu ya. Dan di sini kalau misalnya anak idiot, anak cacat itu wajib sekolah, yang biayanya negara, itu wajib disekolahkan sampai umur 17 tahun. Itu kalau anak yang berkebutuhan khusus, anak cacat, anak disable lah ya, itu wajib sekolah sampai 18 tahun. Walaupun mungkin idiot tapi nggak cacat, itu wajib sekolah juga. Habis sekolah nanti ada tempat-tempat khusus membuat kerajinan, itu ada di sini. Jadi walaupun mungkin error, tapi diajarin membuat kayak bandul, kayak apa itu jepit rambut, kayak ya pokoknya kayak sapu tangan, itu ada tempat khusus untuk mereka membuat kerajinan gitu ya. Jadi tidak dianggurkan gitu ya. Jadi harus kalian itu harus punya sesuatu yang bisa dijual, entah jepit rambut, entah kipas. Jadi bisa untuk pendapatan sebuah yayasan tersebut, sebuah sekolah tersebut. Kalau biasanya yang anak-anak idiot tapi tidak cacat itu juga boleh tidur di asramanya, itu ada. Tapi ya mungkin orang tuanya wajib bayar ya mas, nggak ada yang gratis ya. Karena di Hongkong juga, maksudnya kalau ini kan habis 17 tahun itu wajib bayar sendiri. Ada rumah khusus untuk anak-anak itu untuk berkreasi, membuat kerajinan, ininya seperti itu. Nah oke guys, kalau orang Hongkong itu satu pekerja keras, iya, orang memang pekerja keras. Terus orang Hongkong itu cuek, memang cuek. Maksudnya gini ya, mereka misalnya hari raya gitu kan, kalau orang Indonesia silaturahmi, tetangga sama tetangga salam-salaman. Kalau di sini nggak ada kayak gitu. Misalnya walaupun apa itu salam-salaman tuh cuma sama saudara, tetangga itu nggak jarang sekali. Kecuali emang itu teman dekat, teman sekantor, teman satu pekerjaan gitu ya. Jarang sekali. Hai itu jarang. Orang sini tuh cuek budayanya, dan nggak kepo dengan kehidupan orang lain gitu ya. Misalnya kamu jatuh pun ada yang nolongin kamu, itu udah untung ya. Karena orang itu apa, lihat orang jatuh, orang apa itu cuma dilihat aja, itu kayak di film-film India itu ya. Orang tawuran, orang gelut apa, bertengkar, berkelahi, itu cuma ditonton gitu aja. Nanti yang berkelahi itu yang kelimpungan sendiri gitu. Mereka nonton aja. Misalnya kalau udah baru misalnya gerah gitu, baru mereka telepon polisi gitu ya. Baru telepon polisi. Apa itu budayanya cuek juga, apa orangnya itu egois. Orang sini egois sih, nggak mau ikut urusan orang lain ya sih bagus. Tapi ya itu, mereka itu jiwa sosialnya itu kurang. Ketemu aja, misalnya kalau nggak tiap hari ketemu, atau saudara depan rumah itu jarang sekali yang cosan. Kalau di sini biasanya cosan, kalau ya cuma cosan itu artinya sama juga greeting ya, assalamualaikum, itu kalau orang Islam. Itu pun jarang, kadang satu lip pun cuek gitu ya, satu lip. Kan di sini semua rumah apartemen ya. Kecuali kalau sama juga, jangankan yang apartemen ya, yang rumahnya bungalow, yang rumahnya gede-gede itu
apa itu, ketemu apa, lihat tetangga pun jarang, kata hello hello, hai gitu pun jarang. Mereka itu egois, cuek, dan rasa sosialnya itu apa ya, minus lah ya, minus sekali gitu ya. Karena di sini orangnya itu tertutup, bahkan pintu rumah pun tertutup ya. Di sini kan pintu rumah juga dua kan, satu besi satu pintu gitu ya. Jadi di sini itu jarang sekali orang membuka pintu rumah itu jarang sekali. Karena satu, mereka orangnya juga takut, mungkin ada maling, ada apa. Sedangkan kayak gitu pun juga ini ya, apa, masih ada maling, ada orang kebobolan juga. Dan di Hongkong ini juga semua CCTV ya, semua kamera, semua itu serba kamera di Hongkong ini. Selain semua serba kamera, CCTV itu juga apa itu, orang Hongkong itu apa itu, yang di pedesaan gitu ya, di pedesaan itu juga apa itu, rumah-rumah pedesaan juga yang kayu itu masih ada di sini. Tapi itu juga ada ya, masak pakai minyak tanah itu di sini juga masih ada. Di tempat nenek saya itu masih ada. Cuma kalau di sini tuh apa ya, orangnya itu nggak mau tahu, cuek gitulah ya.